Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang berbahagia, pertama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk melanjutkan pengabdian kita kepadanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini catatan amal kebaikan kita itu setelah malam dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, dan hari ini lembaran baru kehidupan kita itu kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Tidak semua orang bisa seperti kita mau, walaupun mereka mengetahui. Luar biasa amal kita pagi ini Bapak dan Ibu yang sempat tahajud malam tadi. Kalau kita coba merenung, waktu ada rombongan juga. Dulu banyak dosa dan kemaksiatan yang Allah lakukan, tidak seimbang dengan nikmat Allah yang mengakhirkan Allah. Jam waktu yang diakhiri oleh Allah, dan 24 jam itu kan ditata oleh Allah. Nah, sedikit kita yang menyadari kalau kita sempat tahajud malam tadi, kemudian kita turun kita pikir, langsung kita ke masjid, setelah itu masjid, setelah itu sholat mengangkat rawatib, selesai azan sholat sunat yang nilainya lebih baik dari Yo dan Karyo kalau sempat sholat pada itu. Tahu kan terkesan melaksanakan yang rutinitas, yang 7 kali rakaat, yang 7 kali rakaat itu kan wajib dapat kerjaan, kerjaan. Yang bonus untuk awal itu yang apa? Yang sunatnya itu. Makanya ada sholat sunat yang mengitari sholat wajib. Namanya sholat sunat muakkadah dan ghairu muakkadah. Ghairu lain kalau total itu 37 rakaat. Awal tambahkan dengan yang 7 rakaat menjadi 52 rakaat. Jadi yang bonus untuk awal itu yang rawatib, muakkadah dan ghairu. Yang rawatib itu sholat sunat yang mengikuti atau menyertai sholat wajib yang 5, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sesudah maghrib, 2 sebelum isya, 2 sesudah isya, jumlah 3 rakaat. Yang rawatib.
Kemudian sudah malam tahajud, witir. Apa tarawih di bulan Ramadan. Dan itu ada salat indahin. Zulfitri kan itu. Maka Bapak yang berbahagia, Rasulullah SAW kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bapak yang berbahagia, dalam suatu hadis Rasulullah, sungguh salat yang paling berat bagi orang munafik itu salatul subuh, salatul isya, dan salatul fajr. Salatul fajr subuh. Dalam pandangan Rasulullah dianggap munafik orang yang tidak bagus. Maka dalam hadis dikatakan Rasulullah, aja Rasulullah, kalau seandainya saya di rumah itu nggak ada anak-anak, as-sabi wal nisa'i, nggak ada anak-anak yang berusia dan seimami sholat dan kumpulkan laki-laki dan maka rumah yang tak boleh sholat jamaah. Itu kata Rasulullah. Utama sholat jamaah. Jadi kata Rasulullah, kalau nggak ada anak-anak situ nggak ada orang berusia situ loh, dan maka rumah itu. Ada yang juga di rumah terus. Dari surahnya saya tahu. Apa? Kenapa? Karena apa itu kalau lebih apa itu pasti anaknya nurut. Kalau lebih apa pasti istrinya nurut. Kalau orang pendidikan, anak itu tidak mengajarkan anak boleh Rasulullah. Tapi mengikuti yang boleh lawak, apa boleh dicari. Ada dicarinya. Lalu seorang Rasulullah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku utuh ya Rasulullah. Dan kamu untuk aku bayi dia habis banyak suara. Dan aku khawatir aku diterkam di hutang puas. Apakah itu kewajiban aku? Karena dulu juga salat berjamaah ya Rasulullah. Ajar Rasulullah enggak. Lalu baru mencoba balik, lagi melangkah dipanggil Rasulullah. Engkau dengar saya tak? Dengar Rasulullah. Kerjakan satu sama. Utuh ini fisik. Kalau bicara hukum awak ini sebenarnya hukum ini tidak wajib bukan sebenarnya. Tapi dalam beberapa ayat dan hadis mengkeras perintah. Lalu apa? Ar-rijal qawwamuna 'ala karena anak tidak mengerjakan apa yang Rasulullah, tapi mengikuti apa yang Rasulullah. Kalau orang hukum kan itu ya bang, kan kalau kami orang syariah hukum itu salat berjamaah itu kan sunat kan tidak wajib. Padahal fadilahnya, salat fajar itu kan di salat subuh tu deh. Jadi apa yang membayarkan itu karena kamu malu ke Allah, tidak seimbang nikmat yang Allah berikan dengan amal perbuatan yang bakal jauh. Ya baik-baik yang berbahagia, awak menyembah bagi malam tadi tinggal karena Ramadan itu bulan pembersihan. Kalau biasa orang baca bulan pemutihan. Kiranya Ramadan lewat ada itu. Lalu Allah berikan kriteria yang kita sampaikan malam tadi dalam surat Al-Ahzab itu. Ada 10 kriteria, ada 10 syarat. Terus yang ini regulasi gitu. Ketiga, dan Allah akan berikan ampun kepada kita. Malam tadi apa sampai? Yang pertama, kita akan ada dulu. Yang pertama apa yang sampai tadi? Yang pertama kita akan ada. Yang jawab malam tadi, syarat untuk mendapatkan ampirah Allah itu. Yang pertama, Islam. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, orang yang istiqomah. Lalu yang keempat, as-shadiqina as-shadiqat. Benar. Lalu yang kelimanya
Ausini ya Rasulullah. Ada laki-laki itu, kadang-kadang pameran bukan kami laki-laki itu. Ibu-ibu aja itu. Kalau kami bedanya, sekecilnya kalau ibu kan panjang bagaimana? Dari mata sampai karena menciptakan itu. Jadi bapak kalau ada ibu-ibu cerewet Pak Biamel, kriteria. Kalau dalam ilmu otak namanya neuroscience, itu kan betul otak. Perempuan itu punya kosakata 24 jam itu 2020 itu. Itu kosakata. Jadi kalau ibu kita ngecek tahu, itu hanya mengajak target kosakata yang harus. Kalau bapak simpel saja. Apa anak, woi, salat. Itu kalau ibu, woi nak kandung sidiran tulang bau bek dari apa cara dalam bingung juga supaya mana dari kita malah jangan dari di alas kita udah supaya. Ibu ciri khas seperti itu. Ibu kalau nyanyi ya. Kalau nyanyi, silakan nyanyi ya. Dalam itu kan kalau ibu-ibu kok masuk ibu, apa adanya kayu saja. Kalau kami yang apa aja dari ibu, itu pasti rotan nggak bisa dirotan, tiba pulang fokus. Kalau ibu pak, karena sistem lingkungan almit dadar menunjukkan itu beda lagi. Lagi itu kan sampai kursi total. Lupus berboros kebanyakannya, tidak ada lupus berboros itu. Abang mau siapa? Orang masih dicatat tuh kate. Kang balito, ikan, gato, garam, minyak. Kamu pulang, minyak ada tuh, ada lawan cetak gua. Lawan cetak. Kalau ibu ngusuk iyo, patanan iyo, menyerika iyo, ngusuk menyerika sama ibu. Mencuci iyo, menyasah iyo. Mencuci itu beda menyasah. Kalau mencuci dia nyasah kain, kalau sekait sekian menyasah jadi tak kabur. Beda. Karena waktu semua dalam sekejap itu bisa mati ilmu kali. Cara mainnya bisa ya. Bisa. Aku mau coba Pak, 2 tahun orang aku kuliah kepada. Sabtu berangkat pagi ke Padang Bantan. Pulang mau mengaku mencuci. Enggak pakai mesin cuci, bu, dia sakit tinggal Pak. Mencuci terus dek malu dulu kan apa? Ada mau pagi itu. Sudah mencuci dan bu itu PSI Persatuan Suami Takut Istri. Mencuci. Kamu sudah. Minggu sore lanjut dulu lihat DP kepada pulang. Menggosok aku dari kaki sampai zuhur, menggosok sakit pinggang. Sambil menggosok aku coba mengolah ikan, tahun aku coba, itu mau punya mana aku bela-bela ibu yang nak, lalu coba ya sakit pinggang mencuci ibu gila kado tuh ngangin tangan gua. Ayo sudah, ngangin tangan lu, pinjam labati pinjam masuk ke kamar, masuk dia kamar, pindah. Lebih ngangin tangan dia. Maka butuh disabar. Kata suka itu ausini ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? La taqab. Diulang lagi ausini ya Rasulullah. Lagi aku nasihat ya Rasulullah. La taqab. Dalam hadis itu mirawat berulang-ulang. Ausini ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Lagi aku nasihat ya Rasulullah. Lagi aku nasihat ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? La taqab. La taqab. Jameram jamami. Lalu setelah mencari apa itu? Atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
sebuah lembaga pendidikan. Jadi anak hebohnya, oh, ya nama-nama anak. Karena seorang gurunya, oi, hari itu manusia yang menentang, ayah mana mantu kalian? Mas kakak bilang apa? Anak balik, jawab sih. Anak balik dan bang, anak boleh balik mama dan bapak. Jadi kalau mama dan bapak balik sampai yang boleh pulang anak balik aja. Nah, jadi yang tadi kita tahu, jangan kemana. Rasulullah itu dalam kehidupannya tidak pernah, tidak ada pernah Rasulullah. Ada beberapa hal yang menyebabkan Rasulullah sebagai manusia biasa marah tapi masih dikendalikan oleh Allah. Ketika ada sahabat yang tidak mendengar Rasulullah bertahan sih kok, dia turun mengambil pasar, akhirnya kan kalah. Marah ke Rasulullah, ada amarah di situ, tapi bisa dikendalikan. Lalu ketika Nabi sholat, mengatakan kontrol di kapal doanya. Lalu ketika hijrah ke Taif, dilempar oleh orang Taif. Apa yang ada? Aku coba ke Jibril, ya Muhammad, kalau seandainya bukit itu aja bukit ke masyarakat Pak, kita lah Muhammad, aja lagi. Jalan Jibril kita tidak tahu. Itu bahaya. Ini kata Rasulullah, ini lihat tahu. Bagaimana cara sabar? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri wal hai orang yang beriman. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Kalau tidak sabar, tidak pernah selesai masalah. Ya baik begini dah, dua yang dibunuh sudah kamu. Itu tidak ada hal itu. Yang berputar kan, boleh sudah tutup sangka, dan dari dalam karaoke. Kau orang boleh. Itu karena apa? Yang berbahagia itu syarat kata Allah. Kalau ingin dapat maghfirah Allah itu was-sabirina, laki-laki dan perempuan yang sabar. Kita manusia macam mana? Tapi bagaimana kita bisa menghindari karena Rasulullah mengatakan datang. Kemudian yang selanjutnya wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Jadi setelah nilai kesabaran, kemudian khusyuk. Kadang-kadang Bapak Ibu untuk khusyuk itu susah. Ali kan pernah dites Rasulullah. Disuruh sholat siapa yang paling khusyuk atau Rasulullah tak jubah apa? Rakaat pertama itu Ali sholat khusyuk. Rakaat kedua, rakaat ayat jubah Rasulullah dan warna itu. Lalu kita berusaha untuk kita cukupkan rukun dan syaratnya, kemudian kita berusaha sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita akan itu kalau benci kita, kalau supaya anak-anak saya itu, anak-anak panglima takbir, Allahu Akbar. Itu kunci terletak dari dari kehadiran setan, Kalau Bapak Ibu ketika telah takbir Allahu Akbar, takut baik dunia tak boleh. Jadi syaratnya itu harus khusyuk dalam beribadah. Karena kekhusyukan itu mengantarkan kita kepada keikhlasan. Khusyuk itu mengantarkan keikhlasan. Kalau ikhlas pun nak kena balik bu. Kalau ikhlas bu, dan baik itu ingat. Tapi kalau tidak ikhlas, lain saja betul. Belum ikhlas, belum itu. Ya, kami harusnya sih. Kalau ada gini macam, padahal ini masih lama
Tapi fokusnya bukan ke situ. Nah, bos esok ketika ke sawah di kampung agak cek biang kan, tapi kan ke sawah esok. Sawah itu dalam begitu. Dalam sawah itu ada lembek itu kalau tikus betul dari itu. Jadi kalau ke sawah ada lembek lah. Tapi fokusnya bukan lembek tadi. Jadi ada mencoba, ada imbalan dari apa yang kita kerjakan itu, fokusnya kepada itu, tapi fokusnya kepada keikhlasan. Atau apa kalau saya ikhlas lagi karena ini itu bapak ya, misalnya rezekinya. Kamu coba kawan, sudah kayak mana hidup ini. Kursi. Itu lah. Anak di rumah itu tahu apa terima kasih tidak. Atau bagus saya rezeki itu sih. Atau anak rumah terima kasih tidak. Mesti ingat tahu. Kan Rijal qawamun 'ala nisa. Kemudian menafqu min amwalihim, dia menafkahi dari amwal itu kan harta itu. Dia itu laki-laki itu memimpin bagi perempuan dan akan memberikan rezeki dari min amwal, dari rezeki yang kita tahu. Orang kampung ini atau tali makan dalam rumah kita. Itu gue saya rezeki. Karena doa anak di sini itu luar biasa. Kadang aku mau ikut. Kalau untuk mentraktir kawan-kawan Pak mikir itu Pak. Anu beli. Kak, selesai. Kalau begitu, satunya kada yang mikir. Lama-lama kalau dari kada. Ayun lah, ayo. Ibu di rumah. Papa, awak ini sebut adik dulu, Papa nih. Dia seperti sekolah. Mami mana? Agak pintu nunggu papa pulang. Apa mama pulang? Papa, kami nak kita lewat ke rumah. Hilang semangatnya. Lari mungkin. Bapak lihat dah. Alisur aja. Kawal itu. Antara kawal bikin ibu dan ada tiba jadi. Tapi tinggi sedang makin udah tinggi. Untuk anak tapi itu kawan, untuk mantan kawan. Apakah yang barang tidak? Tapi kewajiban personal kita adalah kedua. Terus setelah itu, saatnya itu kalau itu bersama-sama pada selesai masalah itu bersama kalau anak ini itu selesai dia langsung. Mungkin aku paham dia baru yang pertama. Jadi yang kesukaan itu sangat erat hubungannya dengan jadi kalau ikhlas aku insyaallah. Tapi kalau dari ikhlas waktu pakai terserah utang langsung. Kan dulu itu. Bagaimana? Baik yang santai. Nah, baik. Yang punya pakai suruh biar dua salah salah utang. Kamu kan betul bapak itu. Jangan utang. Mana? Baik yang santai. Cik kok pakai ada ini begitu pokoknya kan. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Di syarat mendapat mungkin Allah itu yang akan menjadi itu bersedekah. Berikan saya berikan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gak perlu banyak itu tapi rutin pun. Awak bisa aku bisa beli barang raja manajemen sedekah itu bisa betul balas sedekah kamu setahun. Bisa betul. Banyak banyak. Anggota tagar 5.000 sama kilo. Saya mau masak 5.000. Bisa dan sampai bagi 10.000. Kalau yang betul 5.000 sehari, berarti sebulan 5 dari 3. 150.000. Setahun berapa? 1,5 juta setahun. Kalau mau ini 60 tahun, nah
Senyum itu sedekah. Nampak kotak tigo-tigo dari kaki. Apa itu sih? Lah sedekah apa itu? Bukan itu maksudnya. Maka kotaknya senyum, Bu. Maka kan Rasulullah itu orang kan ramah. Nabi itu dalam hadis Bukhari. Abu Hurairah Rasul itu senyum nampak dia. Di bahasa kalangan itu senyum siapa sah? Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya bisa dibantu Bu. Kan gitu. Terhadap kasih Bu. Bantu tak balikin cabai. Mencari orang tua bantu tak kita cabai. Atau bantu ayam marah keluar dari sangka. Ibu pernah juga ayam marah keluar sangka? Ibu, bantu aja. Enggak? Jadi orang wajah tuh petang nyonya gini nyonya. Saudara, masa jawab ke dampingnya, kan bawa ke kamar. Pakunya ayam tuh cocok strong dulu. Ayam marah tuh kan tahu aja lah kalau tagak itu. Apa kalau mati gitu? Coba yang itu. Takkan salah sering. Itu serot. Tapi dalam prinsip, akibatannya ke Bu. Kira-kira apa ibu yang berbahagia? Stroke itu mah banyak ibu-ibu berdapat apa? Mah banyak ibu-ibu berdapat apa? Ini banyak ibu-ibu. Sungguh banyak ibu. Kenapa? Nah, itu temperamen tadi itu. Emosional tadi tak terkena. Karena seluruh penyakit itu awalnya roha. Anggota sudah macam. Ada anaknya seminggu sakit. Pas baru masuk, heboh ya. Astagfirullah. Lagi ilham. Ustaz, kembali. Ini kalau aja lagi. Itu sama-sama deh, kita main. Ada yang aku tuh. Kenapa ibu yang berbahagia kata Imam tadi? Kalau guru bilang boleh, guru bilang tidak. Lagi coret kan? Aku cek BK sta, kata lo kami sta, anakku mau demo. Guru BK di sekolah kata lo, sudah coba ustaz ngambil anak. Panggil, gimana? Jadi bangku sekolah, bantu kalau di bangku sekolah tapi ya dong. Coba tunggu di ruang BK. Tapi jadi mengkumpul letak di samping aku letak aja. Samping aku, samping aku tanya. Mama, ada zamannya. Tiap orang anak berusaha kau nangis, tak pernah kamu buat dia bantuan mas. Baru saya tanya ke kawan-kawan, nama dia sudah tobat Ustaz. Ngecek dong kawan-kawan, tadi rugi habis enggak. Dengan tiga kata-kata sih, dengan tiga kata-kata apa dari kata-kata itu apa yang meninggal, rupa-rupanya tahu, dari tengahnya apa ya? Mungkin kalian sudah terjadi sebagian tidak lembek nangis akhirnya ubah prestasi dari ubah-ubahan jadi begitu mereka katakan kalau di hari malam kalau di hari kita bagiannya bisa mau dibola semakin gua menembak bola dari dia bisa gua itu tembak saya dulu bagiannya kok mengancam maka Rasulullah tadi jangan marah tapi di hari malam ya baik, jadi walaupun maksud jadi bisa dikatakan sedekah selain tambahan. Sekali lagi saya lupa, bukan mencatat di agenda. Misalnya, lupa gini, orang terus. Atau ada binti orang terus sebulan. Terus saya sebulan kita terus kami tidak apa yang harus sudah kalau 30 hari. Karena Rasulullah menyukai
Diulang oleh Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Sadaqallahu alazim. Tapi penting daripada ibu orang di bawah itu 3 bulan bukan ngaji. Kemudian selanjutnya, lihat was-shaimina. Ini yang kami dapat dari Allah setelah dia bersedekah mengeluarkan hak Allah. Betul tak awak? Karena hakikat apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan ialah was-shaimina. Lagi-lagi kita berapa yang berbuat. Jadi puasa itu pintu untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah mampunya bulan ampunan, bulan maafin. Tapi ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Jadi orang yang akan mendapat ampunan Allah itu yang menjaga kehormatan. Dalam ayat ini furujahum, luar katanya faraj. Orang yang menjaga kehormatannya di mata Allah. Orang yang tidak pernah pandai menjaga kehormatan nama baik, maka tidak ada ampunan. Karena itu kalau furujah itu dekat dengan aurat. Katanya istri furujah. Maka laki-laki dan perempuan yang pandai menjaga kehormatannya. Kenapa ini? Ya, suatu ketika gua mengisi suatu pengajian di sebuah sekolah. Lalu mengeluhlah guru-guru waktu itu. Bahasa apa ya anak-anak ini Ustaz. Kursi. Lalu muncul halah Pak gua kamu. Dikembalikan Pak ya. Pak apa? Dalam 1 tahun gua ya. Dalam 1 tahun gua 60 pasang. Dulu jadi baru. Nah dulu baru karena dulu baru jadi marabu. Lihat itu sudah dari apa yang terkait kita menghadapi. Kenapa? Kehormatannya. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak yang dihormati Bapak Ibu. Orang tua kau pikir orang sudah tanggung api pitil. Jadi lo mulai dari kecil-kecil mulai bertunangan, mulai nikah sampai itu berarti kami jadi itu kan demi kehormatan untuk nama baik. Tapi justru nah, termasuk yang etoy-etoy itu bukan yang orang tuh mau kan anak tulis itu apa yang mengalami segala macam. Maka itu mempunyai ilmu tenyinyir. Maka yang kamar apa itu siapa itu? Jadi itu bu, kan boleh itu. Kamar apa itu siapa yang berapa? Awak itu tegas bu, tapi tegas dengan keras itu. Tegas, jelas beda. Kalau kalian ini mengkerek-kerek itu saya. Tapi kalau tegas, ayolah, jangan sikit pulang. Bisa kalau terambil, beda luar mana? Begitu. Coba kalau terambil sudah bang, kalau itu pokok bayi yang sekian, itu siapa ini? Jalan pulang, mesti pulang. Sudah, apa ini? Nanti Bapak Ibu yang berbahagia kita akan mempertanggungjawabkan di mahkamah. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir dari ayat itu, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakira. Dan perempuan laki-laki yang banyak menyebut nama Allah. Maka Allah katakan, a'adda lahum maghfirah. Allah sediakan ampunan. Maghfiratun ajrun azimah. Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Laki-laki dan perempuan yang wajib menyebut nama Allah. Berzikir. Baik zikir qalbi maupun zikir lisan. Mana beda sesuatu yang kita sandutkan kepada Allah dengan yang tidak kita sandarkan kepada Allah. Aku kan orang kabarang. Aku menduga atau ya. Sudahlah waktu dia gitu. Itu kan. Pas menduga tadi jadi jantung apa tuh? Subhanallah. Itu kan subhanallah. Hasil ibu imam sebutkan Allah. Enggak pernah ya. Maka
aku bobo sajadah. Salat tanpa ngasawada. Karena hasilnya nanti akan subhanallah, Allahu akbar. Ambo dapat lado ko 300 kilo kali 100.000 itu yang mana? Bu pernah beli lado 100.000 dia? 100.000 boleh kan? Yang tahu petang? Boleh kan? Ambo dapat 300 kilo kali 100.000. Sekali panen, panen berapa kali? Hasilnya Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Rangke anak begadik boleh juga kuliah. Sekali itu rangke anak begadik Turki kuliah di situ. Rangke itu ke kantor cip pesantren. Bila ada itu, kenapa? Ada zikir di situ. Kata aku itu, dia ada orang berkata, "Wih, subhanallah, kata anak baca nama Allah." Lalu tanya orang, bukanlah boleh, kau kalau boleh cari dulu kami enggak. Katanya, kau rajin lagi sama tua, ada juga naik bersih di situ. Tinggal virus-virus sebenarnya. Itu Pak. Karena Bapak Ibu ada dilakukan di TB. Itu tanaman. Dikatakan orang itu tanaman. Dikatakan ayat Al-Quran. Dikundang. Diracun dengan kimia. Hasil. Jadi segala sesuatu yang Allah sampaikan ke Allah dengan subhanallah walhamdulillah hasilnya subhanallah. Katakan orang yang akan diterima firman Allah itu laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Basah lisan dengan menyebut nama Allah. Kalau Allah menyebut nama Allah, bukan kata-kata Quran yang lain. Kalau tidak menyebut nama Allah, kata-kata munafik. Karena baik perintah aku. Wah, dan tujuan itu tidak ulang dari. Tapi kalau Allah menyebut nama Allah, tiba salat tiba. Hatinya bersih. Itu yang zikir kalau begitu di mana pun terus berzikir kepada apapun aktivitas yang kita dalam sudah berzikir kepada Allah. Insyaallah hasilnya akan seperti itu. Ya Bapak Ibu berbahagia, kita syukurkan Bapak Ibu, Ramadan itu kan bulan Maghfirah. Lalu kata Rasulullah, "Kamin shaimin laisa lahu nafaqah." Itu orang puasa. Tidak dapat apapun dari puasanya itu, tidak dapat maghfirahnya. Lalu apa sebenarnya yang kurang dari itu? Nah, bahwa itu kata Allah Syekh itu sungguh yang pertama laki-laki muslim. Yang kedua, laki-laki dan perempuan mukmin Islam beriman. Yang ketiga, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatannya, istiqomah dalam taat kepada Allah. Wa Allah menunjukkan kalbal qulub, sabit qulub bana ala dinika wala ta'ati. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan yang benar, jujur. Kemudian was-sabirina was-sabirat. Ini laki-laki dan perempuan yang sabar. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk beribadah. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Kemudian was-sha'imina was-sha'imat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Lalu wal hafizina furujahum wa hafizat, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Lalu wadzakirina Allah katsiran, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Lalu kata Allah dalam Al-Ahzab 35 itu, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sebelum nanti. Kalau kita masuk kriteria itu alhamdulillah. Kalau tidak, kita berusaha untuk mendekatkan kriteria agar semua ibadah yang kita kerjakan itu punya dampak. Karena ibadah itu punya dampak kepada kepribadian kita masing-masing, termasuk kepada anak dan keluarga kita di rumah. Apa-apa yang berbesar jamaah yang berbahagia, yang dapat kita sampaikan pada subuh ini karena jam 6:30. Ibu sampai ke salon, ibu sampai majar, lalu mas, satu kawan sampai ke sari, tak presentasi, itu bilang rusuk. Ini Bapak Ibu, itu yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, pada subuh ini, tadi malam. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu Bapak Ibu, ambo bertambah mantap ilmu Ibu kan ilmu Ibu, kemudian sama-sama kita bertemu nanti di hadapan Allah dalam surganya Allah. Kalau sudah mendapat maghfirah itu, balasan dari maghfirah itu adalah surga.